Ayah saya memulai usahanya pada saat dia sangat muda. Semuanya ditabung di kantongan bambu untuk menjadi modal ke depan. Karena waktu itu belum ada bank, jadi tentu belum ada deposito. Setelah tabungannya cukup, dia membeli kedai. Kedai di depan pelabuhan Bajoe. Pada saat bapak saya punya kedai, mulailah berpikir untuk berkeluarga. Berkenalan dengan ibu saya, Haji Atira. Bapak saya umur 17 pada waktu itu. Ibu saya umur 13. Mungkin kalau sekarang ini melanggar undang-undang perkawinan malah. Ibu saya seorang gadis yang sangat cantik di kampungnya, tercantik di kampungnya, di Bukaka itu. Bapak saya menjadi pedagang kain yang terbesar di Watampone. Mulainya di pasar, dari pasar kemudian masuk ke toko, punya toko. Tokonya pun namanya toko sederhana. Itu juga sebenarnya mungkin tanpa sadar bapak saya mempunyai suatu pandangan bahwa kehidupannya itu sederhana. Pada waktu itu keamanan sangat rentan, DITI. Kota suka diserbu, diserang, rumah-rumah sering dibakar pada tahun 52 itu, 52. Kita sekeluarga pindah ke Makassar. Saya sendiri masih tinggal di Bone untuk melanjutkan sekolah, hanya SD. Bapak saya pindah. Haji merasa kita harus siap pindah. Tapi untuk sementara, kau nggak usah ikut dulu. Haji belum tahu sesusah apa itu Makassar. Kau di sini dulu dengan Lato, dengan Makera. Pada waktu itu, pada saat kebijakan pemerintah untuk mengutamakan pengusaha nasional, mempunyai hak mendirikan perusahaan impor-ekspor dengan pembagian devisa, maka didirikanlah NV Haji Kala. Dulu namanya NV, Namloze Vennootschap, bahasa Belandanya. Dari orang yang SD kelas 3, tiba-tiba menjadi direktur utama perusahaan NV, yang sendiri dia tidak mengerti mau apa macam mana ini. Karena harus berbahasa Inggris, harus berbahasa Belanda. Maka mulailah dia mempunyai staf yang pintar untuk membantu dia mengelola perusahaan ini. Sampai kemudian terjadi krisis ekonomi. Jadi kita sekarang betul-betul tidak ada uang untuk bayar gaji. Tagihan kita macet semua, Pak Haji. Tapi saya bisa bicara sama teman-teman toh, minta pengertiannya supaya gaji ditunda sampai perusahaan punya uang. Tidak bisa. Itu hak mereka. Iya, betul itu Pak Haji. Tapi ini walaupun perusahaan ekonomi jatuh, tetap beliau punya tabungan yang dipegang oleh ibu saya. Mak, itu uang tas semua toh? Itu resikonya jadi pemimpin, Ju. Kita harus selalu siap berkorban. Bapak saya minta saya mengambil alih atau mengendalikan perusahaan dengan pangkat direktur pegawai 1 orang. Saya berpikir kita mulai berdagang mobil dengan mencoba. Karena itu mulai mengimpor mobil dalam jumlah yang sedikit dari sisa modal bapak saya yang disimpan oleh ibu saya. Mesan mobil dalam bentuk CKD, di assembling tanpa tahu montir kami, Pak Basir namanya, mencobalah dari rangkaian-rangkaian itu menjadikannya mobil tanpa manual, tanpa tahu bahasa pengantarnya, dan ternyata bisa juga. Jadi bukan insting saya sebenarnya, insting daripada montir tadi itu. Kita sudah kuat di bidang otomotif. Kita kuat di bidang sektor konstruksi.
dan juga sudah di sektor-sektor properti. Seperti pusat-pusat perbelanjaan yang modern, yang berkelas. Dunia-dunia hiburan, permainan-permainan seperti theme park, water park, kita juga sudah membangunnya. Kita juga memperluas wilayah-wilayah pengembangan kita. Misalnya penyediaan aspal. Yang itu ada sudah 8 terminal insya Allah dalam sedang proses pembangunan. Untuk sektor konstruksi kita ingin membuat suatu memfokuskan menjadi solution for your construction. Sekarang ini bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain kita melihat bahwa sektor infrastruktur dasar khususnya misalnya listrik itu sangat dibutuhkan dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat untuk itu. Untuk itu kita sekarang fokus ke arah sektor energi sehingga kita kembangkan sendiri sektor hydropower itu dengan keahlian sendiri, tenaga sendiri, ya, pendanaan sendiri. Bangsa ini bangsa yang besar, 240 juta penduduk. Pasti membutuhkan banyak hal, membutuhkan banyak komunitas hasil produk-produk. Karena itu pasti industri dan perdagangan sangat penting. Hasil pertanian sangat penting dikelola dengan baik. Juga membutuhkan lapangan kerja. Ini memberikan optimisme kepada kita semua bahwa bergerak di bidang ekonomi, di bidang usaha, itu adalah salah satu kontribusi yang sangat besar untuk kemajuan bersama. Dan mempunyai potensi karena punya pasar yang luas. Nah, filosofi ini tentu harapan ini menjadi bekal kita semua. Jadi pengembangan ekonomi bagi kami semua ialah harus bersama masyarakat. Jadi kalau ingin menjual sesuatu produk, maka masyarakat harus dimajukan juga secara bersamaan. Karena tanpa masyarakat yang maju, tidak mungkin dia membeli mobil contohnya, tidak mungkin membeli traktor pada waktu itu, tidak mungkin membeli rumah di mana kita juga membangun perumahan seperti itu. Membuat hotel atau mall tidak mungkin tanpa masyarakat yang maju. Jadi secara bersamaan ini dua-duanya secara bersamaan kita majukan. Itulah prinsip-prinsip pokok yang kami jalankan. Jadi selalu pikirannya kemajuan masyarakat akan memajukan usaha itu sendiri. Dan kemajuan usaha harus memajukan masyarakat. Kedua-duanya harus berjalan setara. Inspirasi-inspirasi pendiri baik dari almarhum Haji Kala, Haji Atira, maupun Pak Yusuf Kala sendiri, ya, menjadi bagian daripada pekerjaan kita. Nah, pada saat saya mengelola itu, saya membuat sesuatu yang lebih terstruktur, ya. Saya bisa mengambil dari kata kala itu sendiri. Hanya itu kerja ibadah itu sudah menjadi darah daging. Agama selalu menjadi dasar hidup, dan hidup itu berarti juga dasar pada saat berusaha. Artinya usaha itu dikembangkan dengan niat ibadah. Kita juga terinspirasi daripada almarhum Ibu Atira. Dan bagaimana dia melayani pelanggan-pelanggannya, mengapresiasi, melayani orang, servisnya dia itu sangat-sangat timbul dari hati. Ibu saya juga berdagang sutra di rumah. Bagaimana ibu saya melayani pelanggannya seperti tamu yang sangat terhormat. Di samping itu dalam hal kualitas jangan ada yang coba untuk mengurangi baik kualitas atau ukuran waktu jagang kain. Tidak boleh ada yang kurang, lebih boleh, kurang tidak. Itu prinsip yang diajarkan kepada kita semua. Sehingga menjaga pelanggan, menjaga amanah, itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain. Pak Yusuf juga telah menginspirasi kami dalam bekerja dan sudah menjadi tagline juga dalam waktu kampanyenya lebih cepat lebih baik. Suatu motivasi yang sangat produktif
membuat kita juga selalu bisa continuous improvement, karena kita juga mengambil lebih baik itu untuk selalu mencari yang terbaik. Kemudian ya, kita harus bekerja bersama dalam suatu kegiatan teamwork yang saya katakan aktif bersama. Karyawan, pegawai adalah keluarga. Di samping bekerja keras, juga harus membagi bahagian yang menerima manfaat dari perusahaan. Perlakuan itu kita laksanakan pada saat kita berkembang, pada saat baik, juga pada saat yang susah. Memajukan masyarakat dan bangsa ialah di samping amal ibadah, juga suatu bahagian daripada sumbangan kita kepada bangsa ini. Tanpa masyarakat yang maju, kan sulit juga dunia usaha berkembang. Tidak boleh ada perusahaan hanya maju untuk dirinya sendiri, tanpa memajukan masyarakat sekelilingnya dan tanpa memajukan bangsanya. Inilah yang memotivasi kami untuk bekerja terus-menerus karena ingin berbagi. Itu motivasi yang paling kuat. Kita sudah punya yayasan, kita bentuk 30 tahun yang lalu. Khususnya wilayah pendidikan, kita mengatakannya educare. Kita membantu untuk peningkatan SDM yang berkualitas. Bagaimana meningkatkan pengetahuan umat ataupun juga kegiatan-kegiatan umat khususnya Islam, itu kita bilang Islamic Care. Kita juga memfokuskan juga kepada green care. Community care juga kita perhatikan, bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.
kepada para penerus perusahaan ini kelak, para anak-anak dan cucu-cucu yang akan membawa perusahaan ini dengan harapan lebih besar, agar selalu mengikuti falsafah dasar pendiri perusahaan ini, kakek kalian, yang telah membawa kita seperti ini. Dan terima kasih kepada seluruh karyawan, para staf, direksi, yang telah menjalankan perusahaan ini dengan sebaik-baik. Tanpa Anda, kita tidak bisa mencapai hasil-hasil yang baik ini. Kepada seluruh masyarakat dan pemerintah, saya juga berterima kasih atas kerjasama kita semua. Tujuan kita sama, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Itulah peran kita. Dirgahayu PT Haji Kala yang ke-60. Semoga kita semua diberikan taufik, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.